Kita akan membuka Lukas 6 ayat 13 lebih dahulu, nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca ya. Lukas 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, ia, maksudnya Yesus, memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya ulangi, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dari kalimat ayat 13 ini, saudara-saudara, jelas berarti murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus lebih dari 12 ya. Karena dikatakan ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka. Berarti kan jumlah muridnya Yesus lebih dari 12 begitu. Nah, tapi dari yang banyak itu dia hanya pilih 12 orang. Dan 12 orang ini disebutnya rasul. Jadi kita melihat ada metode pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani umatnya di tengah-tengah dunia ini dengan menyiapkan sekelompok kecil orang yang akan memengaruhi banyak orang lainnya, terutama setelah nanti Yesus naik ke surga. Saya ulangi, jadi Tuhan Yesus melayani dengan cara menyiapkan sekelompok kecil orang yang akan memengaruhi banyak orang lainnya setelah Yesus naik ke surga. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya alasan kenapa Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura membangun persekutuan-persekutuan rayon, ya, karena dari jumlah jemaat yang lumayan banyak, ya, 300 lebih, yang tercatat sebetulnya lebih dari itu banyak sekali, bisa 2 kali lipat yang tercatat, ya. Tapi kita memerlukan satu komunitas yang lebih kecil untuk kita bisa saling mengenal, karena itu ada pembagian rayon. Awalnya rayon itu dibuat bukan hanya untuk persekutuan wilayah ya, tapi juga untuk PA, jadi penggalian Alkitab. Saya ingat waktu awal-awal saya masih mulai pelayanan di Kalam Kudus, waktu saya masih penginjil ya, kita ada PA itu setiap hari Rabu kalau nggak salah ya, ada Rabu malam itu ada PA. Nah sebetulnya PA itu dialihkan di rayon begitu. Sebetulnya rayon itu sarana untuk kita penggalian Alkitab. Jadi bukan hanya sharing-sharing begitu ya. Jadi saudara, dan ini memang mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Yesus sendiri sebetulnya pelayanan diikuti orang banyak, tapi dia tetap berusaha untuk melayani dalam bentuk yang format yang kecil begitu. Nah, saudara-saudara, dalam konteks Tuhan Yesus, mengapa orang-orang itu dipilih ke dalam jumlah yang khusus, saudara-saudara, yang lebih kecil, supaya orang-orang itu nantinya akan mempengaruhi orang lain lagi setelah Yesus naik ke surga. Kan Yesus pelayanan di dunia hanya 3,5 tahun ya. Dia hanya kira-kira 3,5 tahun. Setelah itu dia naik ke surga. Nah, waktu dia naik ke surga, kan pekerjaan Tuhan Yesus perlu dilanjutkan. Nah, yang melanjutkan siapa? Nah, 12 orang ini. 12 orang yang telah dia persiapkan. Nah, karena itu saudara-saudara, sebetulnya salah satu tentunya belajar dari Tuhan Yesus ya, tujuan dari persekutuan rayon adalah supaya siapapun pembinanya ke depan begitu ya, siapapun pembinanya, datang silih berganti pembinanya, saya berharap Bapak Ibu bisa mempengaruhi orang lain untuk mengajak orang lain untuk bisa berkenalan dengan Tuhan Yesus sendiri ya. Bukan berkenalan dengan Kalam Kudus Bapak Ibu ya, berkenalan dengan Tuhan Yesus. Jadi, dan juga bukan berkenalan dengan rayon Ebenezer, bukan ya. Tujuan kita adalah supaya orang berkenalan dengan Tuhan Yesus. Maksudnya mau dia rayonnya di rayon mana terserah gitu ya, yang dekat rumahnya, mau gerejanya di mana terserah, yang penting gereja itu mengakui pengajaran para rasul, silahkan. Yang penting orang itu kita bisa bawa, tuntun, perkenalkan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, jadi saya harapkan saya baru menganggap pelayanan saya berhasil kalau saya meninggalkan rayon Ebenezer ini dan diganti oleh pembimbing atau pembina rayon yang lain, dan jemaat itu mampu untuk memengaruhi orang lain lagi, untuk mengenal atau menuntun mereka mengenal Tuhan Yesus. Itu keberhasilan setiap rohaniwan ya, saya rasa ya. Nah, saudara-saudara, jadi itu yang menjadi harapan kita. Saya mau menstimulan kita semua ya. Dan sifat pelayanan Yesus itu sifat pelayanannya Alkitabiah. Karena apa? Kenapa Alkitabiah? Karena Yesus hanya berusaha mewujudkan amanat ilahi dalam perjanjian lama. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus itu pelayanannya tuh di dunia itu kan di zaman perjanjian baru ya. Nah, Alkitabnya orang perjanjian baru apa? Ya perjanjian lama begitu. Jadi Tuhan Yesus kitab sucinya apa? Kan Tuhan Yesus agamanya apa? Orangnya penganut agama Yahudi ya, Tuhan Yesus ya. Nah, kitab sucinya orang Yahudi apa? Ya perjanjian lama, firman Tuhan di perjanjian lama. Jadi sifat pelayanan Yesus pun sebetulnya berangkat dari prinsip firman Tuhan dalam perjanjian lama. Misalnya kalau kita baca rancangan Allah mula-mula dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya. Biasanya ayat ini selalu dipahami dalam pengertian biologis ya, dalam pengertian punya anak gitu ya, punya keturunan secara biologis. Tapi sebetulnya ayat ini harus dipahami juga secara rohani. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita semua laki-laki dan perempuan, suami istri adalah gambar dan rupa Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia ini, laki-laki dan perempuan, gambar dan rupa Allah, diperintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak. Yang bertambah banyak apa Bapak Ibu? Gambar Allah. Karena waktu itu kan manusia belum jatuh dalam dosa ya, jadi gambar Allahnya masih sempurna gitu ya. Jadi kita harus pahami ayat ini diberikan ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi Allah memerintahkan supaya gambar Allah itu disebar kemana-mana. Dan Allah memberikan mandat pada laki-laki dan perempuan untuk memperbanyak gambar Allah di mana-mana. Supaya cerminan Allah itu memenuhi seluruh bumi. Nah tugas itu yang dikerjakan Tuhan Yesus begitu ya. Dia memilih beberapa orang-orang ini adalah orang-orang yang mau mendengarkan dia, yang mau dia latih, yang mau hidupnya dipulihkan, dan kemudian pada gilirannya mereka akan menularkan apa yang Yesus ajarkan kepada orang lain, supaya gambar Allah itu tersebar kemana-mana. Jadi kalaupun saya nggak punya anak, Bapak Ibu ya, misalnya saya dengan Bu Lili ini belum punya anak, tapi kami tetap punya tugas yang sama, beranak cucu. Ya, beranak cucu itu dalam pengertian kami harus memperbanyak gambar Allah kemana-mana. Lewat apa? Ya lewat memuridkan orang lain, memuridkan anak muda gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga punya tugas yang sama, bagi yang sudah menikah, belum menikah, punya anak, tidak punya anak, tugasnya sama. Memperbanyak gambar Allah di mana-mana. Secara rohani ya, membuat cerminan Allah itu muncul di mana-mana, tersebar di mana-mana. Nah, Saudara-saudara, jadi itu panggilan Tuhan buat kita, dan Yesus itu memilih 12 murid itu dalam rangka itu. Ya, sifat pelayanan Yesus itu alkitabiah sekali. Dia memilih 12 murid itu dalam rangka memenuhi panggilan itu. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dan pertama kali berjumpa dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya itu saling mengajak ya, saling mengajak. Sekarang kita melihat ya Tuhan Yesus mengajak siapa. Ini saya coret-coret ya teman-teman Bapak Ibu ya. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus pertama kali kita melihat catatan bahwa dia mengajak bertemu dengan seseorang ya yang bernama Andreas ya, Andreas. Nah, Bapak Ibu, Andreas ini punya adik, punya saudara lah ya, namanya Petrus. Jadi Andreas mengajak Petrus. Jadi Bapak Ibu, justru yang pertama kali kenal sama Tuhan Yesus itu bukan Petrus ya, jangan salah, meskipun Petrus kemudian jadi pemimpin para murid, tapi yang pertama kali memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus itu saudaranya namanya Andreas. Andreas lah yang mengajak Petrus. Ya, itu bisa dibaca dalam Yohanes pasal 1. Besoknya Yesus ketemu Filipus. Dan Bapak Ibu, Filipus mengajak temannya lagi. Siapa yang Filipus ajak? Nathanael. Ya. Jadi saudara-saudara ada prinsip saling mengajak. Ya, Filipus mengajak temannya Nathanael untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di kemudian hari Tuhan Yesus bertemu dengan dua saudara ya, Yakobus dan Yohanes. Sebetulnya Yakobus sudah pernah ketemu Yesus waktu dia sama-sama dengan Andreas. Tapi kali ini Yakobus bersama dengan Yohanes bertemu di pinggir pantai, gitu ya. Dan saudara, kita melihat Tuhan Yesus kemudian memanggil 12 murid secara lengkap ya. Di kemudian hari, dia memanggil 12 murid itu secara lengkap. Tapi dari sini kita bisa melihat seseorang mengajak temannya, seseorang mengajak saudaranya. Jadi ada prinsip saling mengajak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ya, saudara-saudara ya. Jadi ini yang saya rindu teman-teman Bapak Ibu juga lakukan di dalam persekutuan rayon kita, untuk kita saling mengajak. Tentu yang diajak adalah mereka yang utamanya belum pernah kenal Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Dan mengajaknya itu mengajak ketemu Tuhan Yesus, bukan hanya ke persekutuan rayon. Jadi misalnya begini, misalnya Bapak Ibu punya kenalan di daerah Entrop, ya, dan kenalan itu ingin belajar kenal Tuhan Yesus. Tapi karena rumahnya di daerah Entrop dan dia berani sendiri untuk mencari Tuhan, tidak perlu ditemani, ajak dia, kenalkan dia dengan teman-teman di rayon Immanuel. Jangan diajak ke Ebenezer, karena apa saudara? Karena kan tinggalnya dekat di Immanuel, supaya teman-teman di Immanuel bisa mengunjungi. Kecuali dia orangnya pemalu dan butuh teman, ya nggak apa-apa lah, kita ajak ke Ebenezer. Ayo ikut persekutuan rayon Ebenezer kalau pengen mengenal Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, saudara-saudara, saya pernah melayani seseorang, menginjili seseorang bersama Bu Syane ya, mendoakan dia juga ya.
dan ternyata dia berjemaat di gereja lain, dan saya nggak keberatan, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kamu aktif di gereja itu. Waktu itu gereja GKI ya. Jadi saya dorong dia untuk aktif ke gereja GKI. Saya tanya dia, minggu depannya ketemu, masih ke gereja nggak? Gitu. Ya, kami masih ke gereja. Kami mau coba ke Kalam Kudus, tapi susah sekali transportasinya kalau ke Kalam Kudus. Ya udah nggak apa-apa, ke GKI aja, saya bilang. Yang penting kalian bertumbuh di GKI. Nah, jadi saudara, kita mengajak orang itu untuk ketemu Tuhan, bukan untuk masuk anggota gereja atau masuk anggota rayon. Yang penting dia ketemu Tuhan dan bertumbuh di sana, silakan saja ya saudara ya. Tapi yang penting gerejanya adalah gereja yang sehat ya, jangan gereja yang mengajarkan minyak urapan dan segala macam tuh ya, jangan arahkan ke situ. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya lanjutkan lagi saudara-saudara, dalam pelayanan kita juga kita belajar dari Tuhan Yesus ada prinsip fokus kepada sedikit orang tanpa mengabaikan orang banyak. Maksudnya Yesus itu tidak gila popularitas, beda dengan anak zaman sekarang yang berusaha mencari follower sebanyak-banyaknya sampai melakukan tindakan-tindakan konyol ya. Nah, Yesus fokus hanya kepada sedikit orang, yang penting sedikit orang itu bisa menularkan kepada orang lain lagi. Meskipun Yesus juga tidak mengabaikan orang banyak, ya Yesus tidak mengabaikan orang banyak. Bahkan dari 12 orang saja, Yesus hanya punya hubungan spesial dengan 3 saja. Nanti guru-guru sekolah minggu kira-kira kalau CCA tahu nggak ya, 3 murid Yesus yang paling spesial dari antara yang 12. Spesial dalam pengertian relasi ya. Bukannya Yesus pilih kasih, tapi memang Yesus menyiapkan mereka. Nah, 3 itu adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ya. Dari 3 itu pun ada murid yang paling dikasihi Yesus, namanya Yohanes, begitu ya. Sahabat terdekatnya namanya Yohanes, yang ketika semua murid meninggalkan Yesus, ketika Yesus ditangkap, Yohanes itu akhirnya kembali dan ada bersama-sama menemani ibu Yesus melihat Yesus di kayu salib, ya, melihat Yesus digantung di kayu salib. Nah, jadi dari 12 ada 3 orang istimewa, dari 3 itu ada 1 sahabat istimewa namanya Yohanes. Nah, kalau kita lihat di Markus 5, Lukas 8, hanya 3 orang ini yang menyertai Yesus masuk ke kamar putri Yairus ketika Yesus membangkitkan putri Yairus. Dalam Markus 9, Matius 14, Lukas 9, hanya 3 orang ini yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, transfigurasi. Wajah Yesus, baju Yesus bersinar-sinar tuh hanya 3 orang ini yang lihat, yang lain nggak diajak oleh Tuhan Yesus. Dalam Markus 14, Matius 26, hanya 3 orang saja yang diajak untuk bergumul bersama di Taman Getsemani. Hanya 3 orang ini yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, Yesus bukannya pilih kasih, tapi dia melihat efektivitas pelayanan. Ya, Yesus akan segera naik ke surga, dan dia harus mempercayakan kepada orang-orang tertentu untuk melanjutkan pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, saudara, dan benar, Petrus akhirnya menjadi rasul yang besar, saudara, yang menjadi pemimpin para rasul, soko guru jemaat, tiang dari jemaat, dan kemudian Yohanes juga menjadi penulis Injil Yohanes, sedangkan Yakobus menjadi pemimpin gereja. Ya. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa ketiga-tiganya menjadi rasul Tuhan Yesus yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia, ya, dan tiga-tiganya mati secara menderita bagi Yesus, yang 2 mati secara martir, yang 1 mati dalam usia tua, tapi tetap menderita. Nah, saudara-saudara, kita melihat pernyataan dari seorang bernama Robert Coleman ya tentang Master Plan of Evangelism, rencana utama penginjilan. Dikatakan kemungkinan jumlah seluruh pengikut Yesus yang setia pada akhir pelayanan Yesus di bumi hanya sekitar 500 orang, yaitu orang-orang yang melihat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dan hanya sekitar 120 orang saja yang tetap tinggal di Yerusalem untuk menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ini angka ini terbilang kecil jika mengingat aktivitas pelayanan Yesus yang baru berlangsung 3,5 tahun, begitu ya. Tapi jika efektivitas penginjilannya diukur dari jumlah orang yang bertobat, maka Yesus jelas tidak bisa dianggap sebagai penginjil massa yang paling produktif. Jadi Yesus ini kalau secara ukuran manusia, kalau dibandingkan dengan penginjil-penginjil besar zaman sekarang ya, bahkan dibandingkan dengan pendeta Stephen Tong ya, Yesus ini termasuk yang penginjilannya itu tidak terlalu banyak orang-orang yang menjadi buah, yang mendengar penginjilannya, yang bertobat ya, dibandingkan mereka yang dengar KKR-nya Pak Stephen Tong begitu ya. Pak Stephen Tong kan kalau KKR bisa ratusan dan di banyak pelosok dunia ya. Yesus itu seumur hidup tidak pernah keluar negeri, Bapak Ibu. Yesus itu hanya pergi ke luar negeri itu waktu dia bayi, itu pun dalam rangka mengungsi. Ya, dia diungsikan oleh papa mamanya ke Mesir, tapi setelah itu seumur hidup hampir seingat saya ya, tidak pernah dicatat Yesus keluar negeri. Jadi Yesus pelayanannya di dalam negeri terus, dan sampai dia mati dan dia naik ke surga, buah pelayanannya hanya 120 orang di Yerusalem saja. Jadi mungkin dia termasuk penginjil yang
yang kurang produktif kalau dalam hitungan manusia modern zaman sekarang ya. Nah, tetapi kita melihat pengaruhnya sampai ke seluruh dunia karena dia fokus pada yang kecil dan yang kecil ini akhirnya menularkan. Yang 120 orang ini menularkan ke seluruh dunia sehingga sekarang kekristenan menjadi agama yang paling besar pengikutnya di seluruh dunia. Itu dimulai dari 12 orang ya, 120 orang, 500 orang yang membentuk kelompok-kelompok kecil dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sekarang kekristenan menjadi agama yang jumlah pengikutnya terbesar di dunia. Hampir kesusul sama Islam. Nah, hampir kesusul dengan Islam. Karena apa? Karena murid-murid Yesus zaman sekarang sudah lupa untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Maka sekarang agama Islam ini yang nomor 2 dan akan segera menyusul jumlah orang Kristen di seluruh dunia. Jadi perkembangan Islam itu pesat sekali. Apalagi mereka punya anak banyak ya. Satu keluarga menikah 4 orang istri dan satu istri itu punya 12 anak. Wah, tinggal kali-kali aja. Jadi Islam ini sedang menjadi agama yang menuju angka yang mungkin mencapai puncaknya. Saya tidak tahu ya. Nah, saudara, tentang panggilan menjadi murid, Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, cross gitu ya, setiap hari dan mengikut aku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu, ada dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas, orang itu harus menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Itu syarat untuk menjadi murid Yesus, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menyangkal diri ini dan memikul salib itu contohnya apa sih? Nah, contohnya dalam kehidupan orang ini, saya kemarin kesaksian di Pemuda ya. Orang ini seorang homoseksual, Bapak Ibu. Dia seorang homoseksual, bertahun-tahun bergumul dengan homoseksualitas, namanya Christopher Yuan. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia sadar bahwa homoseksualitas itu salah, begitu ya. Tapi, saudara, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia bertobat, Tuhan pulihkan dia, dan dia menyadari bahwa lawan dari homoseksualitas itu adalah kekudusan. Lawan dari homoseksualitas bukan heteroseksualitas, bukan ya. Lawan dari homoseksualitas bukan menjadi heteroseksualitas. Lawan dari homoseksualitas adalah kekudusan. Nah, karena itu setelah dia bertobat, dia komitmen untuk hidup kudus. Meskipun sampai detik ini, dia sudah jadi profesor sekolah Alkitab. Dia sudah jadi profesor sekolah Alkitab dan penulis buku rohani berjudul Holy Sexuality. Ya, Christopher Yuan ini sampai detik ini tetap tidak pernah bisa tertarik sama perempuan. Ya, dia tetap tidak bisa tertarik dengan lawan jenis. Sampai detik ini, meskipun dia sudah bertobat, Bapak Ibu. Nah, tapi dia sadar karena dia sudah kenal Yesus, tetapi sisi lain dia tidak punya tertarik dengan lawan jenis, akhirnya dia putuskan ya saya akan melajang. Jadi seumur hidup dia membujang, melajang, ya. Dia tidak mau mengikuti keinginan dirinya ya untuk menyukai sesama jenis. Dia tidak mau ikuti itu. Dia tidak mau ikuti dorongan itu. Ya, dia menyangkal diri. Dia belajar menyangkal diri untuk tidak mengikuti keinginannya menyukai sesama jenis. Ya, dia menyangkal diri, tetapi karena dia tidak suka lawan jenis, bahkan setelah bertobat pun dia tetap tidak suka cewek begitu ya. Dia memutuskan untuk melajang, dia membujang. Dia memutuskan aku akan hidup kudus. Ya, meskipun aku tetap tidak bisa suka dengan cewek, tapi aku memutuskan aku tidak akan membiarkan dorongan homoseksualitasku itu hidup. Jadi aku putuskan aku melajang saja. Aku tidak menikah. Jadi seumur hidup dia tidak menikah dan sekarang dia melayani bersama mamahnya. Dia melayani bersama mamahnya untuk melayani kaum homoseksualitas yang lain. Sekaligus dia mengajar Alkitab sebagai profesor Alkitab di Moody Bible Institute, begitu ya. Nah, jadi saudara dia tidak mau menghidupi dorongan homoseksnya. Dia menyangkal diri. Nah, itu artinya menyangkal diri. Tapi apa artinya pikul salib buat Christopher Yuan? Artinya bagi Christopher Yuan, memikul salib itu artinya ya dia memutuskan untuk melajang. Dia memutuskan untuk tidak menikah. Karena dia nggak bisa paksakan perasaannya, karena dia nggak bisa suka sama cewek gitu ya. Jadi dia memutuskan, ya saya akan pikul salib saya, ya. Bagaimana cara saya memikul salib saya? Ya saya putuskan saya tidak menikah. Saya putuskan saya tidak menikah. Nah, saudara, bagi kita yang lain, kita masing-masing punya salib masing-masing. Kita punya salib kita sendiri-sendiri. Ada yang punya kelemahan dalam hal uang, keserakahan. Berarti ya salib kita tentu yang berlawanan dengan keserakahan. Jadi kita akan komitmen untuk menyangkal diri dan pikul salib masing-masing gitu. Nah, tapi saya akan perkenalkan istilah cross secara singkat. Ini slide terakhir saya ya. Ini slide terakhir saya.
Di dalam cross atau salib ini kita juga bisa belajar memikul salib dalam pengertian memikul kehidupan bersama komunitas. Ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 3 ya. Saya baca ayat terakhir kita 1 Yohanes 1 ayat 3. Ini ayat terakhir kita ya. 1 Yohanes 1 ayat 3. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 ya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, jadi kita dari ayat ini kita bisa belajar untuk memikul salib dalam pengertian belajar hidup berkomunitas dengan semangat cross. Apa itu cross? Cross ini sebetulnya sebuah wujud komunitas khas Kalam Kudus, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Kalam Kudus mana-mana, Kalam Kudus Bandung, Kalam Kudus Pekanbaru, Kalam Kudus, pokoknya banyak Kalam Kudus lah ya, saya sampai nggak bisa nyebutin ya. Di beberapa tempat di gereja-gereja Kalam Kudus, cross ini menjadi bentuk komunitas yang dikembangkan. Ya. Nah, kalau di Jayapura itu baru dikembangkan di pemuda. Pemuda pakai istilah cross juga ya. Nah, Bapak Ibu, cross itu singkatan dari, saya sudah pernah sharingkan ini di pertemuan pertama Rayon sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, tapi mungkin sudah lupa, jadi saya ingatkan lagi. C yang pertama itu care, atau kita saling peduli. Yang kedua itu reach itu menjangkau, memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus atau mengajak teman kita yang sudah lama tidak ke gereja. Ya, kalau yang sudah kenal Tuhan Yesus ya biarkan mereka bertumbuh di gereja masing-masing ya. Oh itu offering ini persembahan bisa dalam bentuk uang, tapi utamanya persembahan hidup, persembahan waktu, persembahan bakat dan sebagainya. Ya, ini bicara soal ibadah ya, ini bicara soal ibadah. Nah kemudian S-nya ini bicara soal study, melayani. Karena itu saya bilang Rayon itu menjadi salah satu wadah untuk PA sebetulnya, menggantikan PA yang hari Rabu, begitu ya, study, dan kemudian serve, saling melayani. Dari 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, yaitu Injil, ya, ini bicara soal apa Bapak Ibu, ya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, ya, ini bicara soal study, apa yang telah kita pelajari, ya, itu yang kami beritakan kepadamu. Nah, kita memberitakan itu kita reach, menjangkau. Ya, kita memberitakan apa yang telah kita lihat dan yang kita dengar. Ya, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Kita beroleh persekutuan dengan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, dengan jemaat. Ya, kita beroleh persekutuan atau koinonia. Ya, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini bicara soal ya ibadah dan melayani. Ya, ibadah dan melayani bicara soal persekutuan dengan Bapa. Persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus. Nah, Saudara, ini semangat cross kita yang saya harap bisa dikembangkan di dalam komunitas kita di Kalam Kudus. Tidak hanya di Kalam Kudus Bandung, Pekanbaru, dan yang lain-lain ya, tapi juga di Kalam Kudus Jayapura. Ada care, reach, offering, study, dan serve. Care itu artinya saling peduli, ada persekutuan. Reach itu saling menjangkau, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Offering itu ibadah, lewat uang, waktu, tenaga, bakat, ya. Persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Study, itu lihat dan dengar. Kita melihat, mendengar, belajar firman, membaca firman, mendengar khotbah, dan serve, melayani. Nah, Bapak Ibu, melayani juga bagian dari persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah semangat cross kita yang saya harap di tahun ini bisa kita hidupi bersama-sama, dan biarlah melalui renungan firman Tuhan ini kita sama-sama dimampukan Tuhan untuk bisa melangkah bersama-sama, saling berdampingan dan menghidupi semangat cross ini dan bisa berkembang. Utamanya siapapun pembina yang akan memimpin Rayon Ebenezer ini, ya sudah ada orang-orang yang siap untuk meneruskan pelayanan, yang bisa untuk fokus menghayati strategi Tuhan Yesus yang tidak mencari jumlah dan popularitas, tapi yang penting efektif melayani. Bagaimana caranya supaya kerajaan Allah itu tersebar lewat pendekatan-pendekatan, ajakan-ajakan, lingkungan-lingkungan yang sifatnya kecil dan sifatnya dalam jangkauan kita. Nah, Saudara, jadi ini yang bisa saya sharingkan, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk renungan pada malam hari ini.